Halo semuanya, sebelumnya selamat untuk teman-teman yang telah lolos seleksi SKD dan berhak melanjutkan ke sesi SKB. Sesi SKB ini sangat penting karena apa? Karena skornya adalah 60% dari total skor akumulasi di tahap akhir nanti. Jadi skor SKB-nya dihitung 60% dan skor SKD yang kemarin tetap dihitung kembali tapi bobotnya hanya 40%. Di video ini dan beberapa video ke depan, saya akan membahas tentang SKB untuk CPNS dosen Kemendikbud khususnya di tahun 2023 ini. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu apa saja sebenarnya jenis seleksi yang ada di tes SKB khususnya dosen Kemendikbud tahun 2023 ini. Nah, secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu CATBKN, ini seperti tes SKD kemarin di depan komputer, kita memilih jawaban yang benar dan seterusnya. Di sini ada 4 poin, yaitu etika dan tridharma perguruan tinggi, atau kadang juga disebut literasi perguruan tinggi, atau literasi perguruan tinggi dan kebudayaan, atau literasi tentang tridharma perguruan tinggi, dan lain-lain. Kemudian di sini ada literasi bahasa Inggris, biasanya ini ada soal cerita yang panjang, kemudian kita disuruh memilih jawaban yang benar, jawaban yang salah, dan seterusnya. Kemudian yang C, penalaran dan pemecahan masalah. Nah, ini lebih ke bagaimana kita bisa berpikir kritis dan mengasah critical thinking kita. Kemudian yang D, ini dimensi psikologi. Jadi nanti ada pertanyaan yang terkait dengan psikologi teman-teman untuk mengukur bagaimana psikologinya teman-teman yang mendaftar sebagai dosen di Kemendikbud. Jenis seleksi yang kedua, yaitu ada seleksi wawancara. Di seleksi wawancara ini, teman-teman akan digali lebih detail apa saja potensi teman-teman, kemudian motivasi dan sebagainya. Teman-teman harus ingat dan perhatikan di sini untuk seleksi wawancara, ini ada skor dan minimal atau ambang batas skornya. Ambang batas skornya adalah 12,5 dan skor maksimalnya adalah 25. Jadi setidaknya teman-teman harus bisa menjawab dengan baik setengah dari seluruh pertanyaan yang diberikan. Nah, durasinya kurang lebih 30 menit. Nah, di sini ingat, untuk wawancara ini sifatnya menggugurkan dengan ambang batas 12,5 dari total 25. Kalau untuk CATBKN tadi, di sini tidak dituliskan bahwa sifatnya menggugurkan dan sebagainya. Jadi, berdasarkan bacaan ini atau berdasarkan tabel ini bisa kita simpulkan bahwa untuk CATBKN ini tidak ada skor minimal atau ambang batas gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu praktik mengajar atau micro teaching. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan karena di sini ada skor ambang batas atau skor minimalnya. Kalau teman-teman tidak bisa memenuhi skor ambang batas ini, maka teman-teman bisa digugurkan di tahapan ini. Jadi persiapkan banyak-banyak latihan untuk di micro teaching. Oke, selanjutnya kita akan latihan soal. Kita akan membahas beberapa soal yang sudah saya siapkan. Kali ini kita akan membahas soal tentang literasi teman-teman terkait dengan bidang pendidikan dan kebudayaan yang akan menjadi tupoksi dari teman-teman nanti. Nah, di soal pertama, pemerintah telah meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dibuat yaitu meningkatkan kesempatan perguruan tinggi untuk membuka program studi baru. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan otonomi perguruan tinggi untuk membuka program studi baru. Nah, di sini poin yang penting adalah sini Kampus Merdeka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu kebijakannya meningkatkan kesempatan untuk membuka program studi baru. Pernyataan yang benar terkait dengan otonomi perguruan tinggi. Nah, di sini teman-teman harus paham dengan kebijakan terkait otonomi dalam membuka program studi baru. Oke, sekarang kita cek pilihan jawabannya. Otonomi ini diberikan untuk semua PTN dan PTS yang terakreditasi. Nah, sebenarnya memang betul otonomi ini diberikan ke semua PTN dan PTS, tetapi yang akreditasinya memenuhi standar. Jadi tidak semua yang terakreditasi itu bisa diberikan otonomi untuk membuka program studi baru, tetapi setidaknya akreditasinya yaitu A atau B dan ada keterangan selanjutnya yang harus dipenuhi. Jadi ini salah yang A. Yang B, otonomi ini hanya diberikan untuk PTN yang memiliki akreditasi A dan B. Nah, ini betul akreditasi A dan B, tetapi seharusnya ada tambahan lagi yang menjelaskan syarat lainnya. Jadi yang B ini betul tapi kurang lengkap. Kita keep dulu yang C. Otonomi ini diberikan untuk PTN dan PTS yang memiliki akreditasi A dan B dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk dalam US Top 100 World Universities. Nah, jawaban yang C ini paling lengkap dibandingkan A dan B tadi. Tapi kita coba keep dulu, kita lihat pilihan jawaban yang D dan E. Oke, yang D, otonomi ini diberikan untuk PTN dan PTS
yang memiliki akreditasi A dan B, betul, telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk dalam QS Top 100, betul, dan telah berdiri selama paling sedikit 50 tahun. Nah, ini tidak ada aturan ini. Jadi ini salah. Kemudian yang E semua benar. Karena tadi yang A salah dan yang D pasti salah, jadi semua benar ini pasti salah. Karena tidak semua pilihan ini benar. Sehingga yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, selanjutnya ke soal nomor 2. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan program baru pemerintah di bidang pendidikan. Salah satu perubahan yang ada yaitu perubahan definisi SKS yang diatur dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Apa definisi SKS setelah perubahan tersebut? Oke, SKS adalah jam praktik. Ini salah karena SKS bukan hanya jam praktik, jadi salah. Yang B, SKS adalah jam kuliah tatap muka di kelas. Nah, di peraturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini, SKS definisinya lebih diperluas. Jadi tidak hanya belajar tatap muka di kelas, tetapi juga mencakup praktik tadi, tatap muka di kelas, dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa menunjang. Jadi yang B ini salah karena hanya tatap muka di kelas. C, kemudian SKS adalah jam untuk satuan mata kuliah. Ini terlalu sempit juga salah. Yang D, SKS adalah jam kegiatan. Nah, ini cukup umum. Yang E, SKS adalah jam belajar mahasiswa di kampus. Nah, tadi SKS ini tidak hanya jam belajar di kampus, tapi bisa juga jam magang dan sebagainya bisa dihitung sebagai SKS. Jadi, E pasti salah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. SKS adalah jam kegiatan. Selanjutnya, soal nomor 3. Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan yaitu dengan memberikan beasiswa adik. Dalam konteks tersebut, peran yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu, di sini kata kuncinya tadi adalah berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar. Oleh karena itu pemerintah memberikan beasiswa adik. Jadi, peran yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia adalah yang A, meningkatkan jumlah beasiswa yang ada di Indonesia. Ini betul meningkatkan jumlah beasiswa, tetapi tidak ada hubungan dengan konteks meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi. Jadi, ini kurang tepat. Kemudian yang B, memberikan kesempatan belajar di perguruan tinggi melalui beasiswa agar masyarakat Indonesia yakin dengan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Nah, kalau di sini sebenarnya kata kuncinya adalah yakin dengan komitmen pemerintah. Di sini hanya menegaskan bahwa untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat. Sedangkan di konteks yang ada di atas tadi adalah meningkatkan akses dan kesempatan belajar. Jadi, meskipun ini paling panjang tulisannya, tetapi ini belum tentu tepat. Jadi yang B salah. Yang C, memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa karena kondisi dan keberadaannya sehingga mengalami kesulitan dan keterjangkauan jenjang akses pendidikan tinggi. Nah, di sini kata kuncinya adalah karena kondisi dan keberadaannya sehingga mengalami kesulitan dan keterjangkauan jenjang akses pendidikan tinggi. Nah, ini yang paling cocok kenapa? Karena di sini disebutkan ada kondisi dan keberadaannya mengalami kesulitan dan keterjangkauan. Nah, jadi ini sinkron dengan kata-kata yang sudah dijelaskan di atasnya, yaitu meningkatkan akses dan kesempatan belajar. Jadi, kemungkinan besar jawabannya adalah yang C. Kita keep dulu, kita lihat pilihan D dan E dulu. Yang D, mengalokasikan keuangan negara agar lebih bermanfaat. Ini jelas berbeda konteksnya. Kemudian yang E, mendorong angka melek huruf dan literasi membaca masyarakat Indonesia. Ini juga konteksnya kurang sesuai dengan apa yang dijelaskan di atas. Jadi E juga salah. Nah, teman-teman harus hati-hati. Semua pilihan dari A, B, C, D, dan E ini sebenarnya semuanya benar. Semuanya bagus, tetapi yang harus kita perhatikan adalah konteks yang dibahas di bagian atas tadi. Jadi teman-teman harus bisa membaca dengan cepat, kemudian juga teman-teman harus bisa memahami poin penting dari statement ini apa. Sehingga teman-teman bisa memilih pilihan mana yang paling tepat untuk menggambarkan statement yang ada di atas tadi. Berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Mendikbud pada awal tahun 2020 merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar.
terdapat beberapa penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi yang diakomodir dalam kebijakan tersebut. Yang pertama, otonomi pembukaan pendirian program studi baru, kemudian program reakreditasi yang bersifat otomatis. Yang ketiga, peningkatan dana subsidi bagi perguruan tinggi berprestasi. Yang keempat, kebebasan bagi PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN berbadan hukum. Yang kelima, kebebasan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi. Oke, teman-teman coba pelajari lagi tentang konsep Merdeka Belajar yang ini diluncurkan pada awal tahun 2020. Di situ kalau tidak salah ada 4 poin yang diluncurkan atau di-launching oleh pemerintah. Oke, kita cek yang pertama tadi otonomi pembukaan dan pendirian program studi baru. Nah, ini betul. Ini adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagi perguruan tinggi yang memenuhi syarat tadi. Misalnya akreditasinya A dan B, kemudian juga pernah bekerja sama dengan perguruan tinggi top 100 dunia begitu. Jadi nomor 1 ini betul. Kemudian nomor 2, program reakreditasi yang bersifat otomatis ini juga menjadi salah satu poin dalam kebijakan tersebut. Ini betul. Yang ketiga, peningkatan dana subsidi bagi perguruan tinggi yang berprestasi. Nah, ini kurang tepat karena di sana tidak ada yang menyatakan secara tegas adanya peningkatan subsidi bagi perguruan tinggi yang berprestasi. Mungkin di kebijakan lain ada, tapi untuk di konsep Merdeka Belajar ini tidak ada poin yang menerangkan bahwa peningkatan dana subsidi bagi perguruan tinggi yang berprestasi. Jadi yang nomor 3 ini salah. Kemudian yang nomor 4, kebebasan bagi PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN berbadan hukum. Ini juga ada karena memang didorong atau dipermudah untuk menjadi PTN berbadan hukum. Kemudian yang nomor 5, kebebasan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi. Nah, ini betul sekali. Nomor 5 betul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, 4, dan 5, yaitu B. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam menyukseskan implementasi jam kegiatan sebagai definisi baru SKS berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, kita cek dulu kata kuncinya. Yang pertama adalah peran, kemudian menyukseskan implementasi jam kegiatan sebagai definisi baru SKS berdasarkan Permendikbud nomor 3 2020. Yang pertama, perguruan tinggi harus mendorong mahasiswa selalu hadir di kelas. Sebenarnya ini betul, tapi kurang tepat dalam konteks untuk implementasi jam kegiatan sebagai definisi baru SKS. Karena tadi ingat, untuk definisi baru SKS atau satuan kredit semester ini sebenarnya diperluas, tidak hanya bisa belajar di kampus, tetapi juga di definisi baru SKS ini disebutkan bahwa SKS itu juga termasuk belajar di kampus, belajar di luar kampus, kemudian magang, kemudian ikut berbagai kegiatan pertukaran pelajar dan sebagainya. Jadi konteksnya lebih luas. Jadi jika pilihan yang A, perguruan tinggi harus mendorong mahasiswa selalu hadir di kelas, yang dimana ini artinya adalah hadir atau belajar di kampus saja, jadi yang A kurang tepat. Kemudian yang B, perguruan tinggi harus meningkatkan kualitas pengajar. Nah, ini sebenarnya kalau SKS ini kan lebih fokus pada mahasiswanya atau kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam mengisi SKS. Jadi yang B kurang tepat. Yang C, perguruan tinggi harus meningkatkan rasio dosen dibanding mahasiswa. Ini malah fokus ke dosennya, jadi kurang tepat. Yang D, perguruan tinggi harus terbuka untuk kolaborasi dan interaksi dengan sesama penyelenggara pendidikan maupun pihak ketiga. Nah, meskipun ini sebenarnya terlihat jauh, tetapi jika kita telaah lagi, perguruan tinggi terbuka untuk kolaborasi dan interaksi. Nah, kolaborasi dan interaksi ini pada akhirnya akan membuka kesempatan mahasiswa untuk dapat magang misalnya di salah satu perusahaan besar. Kemudian juga untuk melakukan pertukaran pelajar, dan bisa juga untuk belajar di luar prodi dan sebagainya. Jadi pilihan yang paling tepat yaitu D, perguruan tinggi harus terbuka untuk kolaborasi dan interaksi dengan sesama penyelenggara pendidikan maupun pihak ketiga. Oke, kita cek dulu pilihan yang E, perguruan tinggi harus mendorong akreditasi masing-masing instansi. Nah, ini juga tidak terlalu berhubungan, jadi salah. Yang paling tepat yaitu D. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Salah satu arahan kebijakan kampus Merdeka dalam Permendikbud nomor 4 tahun 2020 yaitu PTN BLU dan Satker dipermudah untuk menjadi PTN BH. Salah satu kekurangan menjadi PTN BH yaitu, nah silakan teman-teman jawab pertanyaan ini, kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir.
Jika teman-teman menginginkan video tentang SKB CPNS dosen yang lebih banyak, teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Saya akan buatkan video jika memang banyak yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.